Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum abnai? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu dalam sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu kembali dengan Ustadz di video pembelajaran tematik di tema 6 subtema 3. Hari ini khusus untuk MUPAL IPS. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, disiapkan jiwa dan raganya untuk belajar di materi ini, karena materi ini amat sangat mudah untuk kita pelajari bersama. Nah, apa materi kita? Yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah dan tinggi. Nah, perlu Anda ketahui bahwa dataran rendah adalah dataran yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, atau disingkat dengan 200 meter DPL. Nah, dataran ini terbentuk dari aluvial. Nah, aluvial itu adalah endapan lumpur yang berasal dari sungai. Nah, tentu beberapa manfaat bagi ekonomi kegiatan di daerah dataran rendah tersebut. Apa saja kelebihan dataran rendah? Yang pertama, karena tadi dataran rendah berasal dari endapan lumpur yang berasal dari sungai, maka tanah di dataran rendah itu amat sangat subur dan baik untuk bercocok tanam. Itu keunggulan yang pertama. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Ya, kita lanjut. Kelebihan yang kedua dari dataran rendah yaitu mudah untuk mendistribusikan barang. Nah, banyak alat transportasi yang bisa digunakan pada dataran rendah karena permukaan tanahnya yang luas dan datar. Nah, itu dua kelebihan dari dataran rendah. Yang pertama adalah tanahnya subur dan baik untuk bercocok tanam karena berasal dari endapan lumpur. Yang kedua, mudah untuk mendistribusikan barang atau untuk transportasi pengiriman atau pengantaran barang. Nah, dari kedua kelebihan ini pasti memiliki manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia atau masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, manfaat yang pertama adalah cocok untuk menanam padi, sayuran, dan jagung. Maaf ya, ini agak keliru. Ya, kita dua saja. Cocok untuk menanam padi dan sayuran. Jadi segala jenis sayuran, padi-padian itu sangat cocok ditanam di dataran rendah. Maka mengapa sawah itu berada pada dataran rendah? Yang kedua, untuk manfaatnya menangkap ikan. Tentu ini berhubungan dengan laut. Karena berada di dataran rendah, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai akan memanfaatkan tempatnya untuk menangkap ikan. Karena ikan pasti akan banyak di sekitar pantai ataupun laut. Itu dua manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Baik itu petani untuk bercocok tanam ataupun nelayan untuk melaut. Sedangkan perbedaannya dengan dataran tinggi, nah dataran tinggi itu terletak pada 700 meter di atas permukaan laut. Nah, di atas 700 meter DPL, di atas permukaan laut. Tentu manfaatnya dan kelebihannya beda dengan dataran rendah. Apa saja? Nah, bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, maka itu tergantung lagi kepada sumber daya alam yang tersedia di dataran tinggi tersebut. Ada yang sumber daya alamnya berupa perkebunan, maka masyarakat di sana berkebun seperti tanaman
berkebun teh. Nah, seperti itu dan sebagainya. Kemudian ada pula yang sumber daya alamnya berupa peternakan, daerah yang sejuk dan cocok untuk beternak, baik itu beternak sapi, beternak kambing dan sebagainya. Nah, ini kegiatan ekonominya yang berada di dataran tinggi, yaitu perkebunan dan peternakan. Berbeda dengan dataran rendah tadi, yang mana masyarakatnya memanfaatkan dataran rendah itu untuk bercocok tanam, menanam padi, ataupun untuk menangkap ikan di laut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, baik itu di dataran tinggi dan dataran rendah, tentu ada rezeki kita yang dapat kita cari di situ, baik itu berupa petani, nelayan, berkebun dan sebagainya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan kita, dan silahkan dibuka bukunya lagi, buku tematiknya subtema 3, tema 6 untuk dipelajari dan dipahami lebih jauh. Baik, kita tutup video pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadaan.